Selamat siang semuanya. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu pendekatan yang terdapat dalam teori konseling, yaitu konseling client center terapi. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai poin-poin penting yang terdapat dalam client center terapi. Yang pertama ialah mengenai prinsip dasar pada pendekatan konseling client center, yaitu mengenai pandangan tentang sifat manusia. Manusia dalam pandangan Rogers adalah bersifat positif. Ia mempercayai bahwa manusia memiliki dorongan untuk selalu bergerak ke muka, berjuang untuk berfungsi, kooperatif, konstruktif, dan memiliki kebaikan pada inti terdalam tanpa memerlukan pengendalian dorongan-dorongan agresifnya. Yang kedua, filosofi tentang manusia ini berimplikasi dalam praktek terapi client center, di mana terapis meletakkan tanggung jawab proses terapi pada klien, bukan terapis yang memiliki otoritas. Yang ketiga, klien diposisikan untuk memiliki kesanggupan dalam membuat keputusan. Pendekatan konseling client center ini menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Konsep pokok yang mendasarinya adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri atau self, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Menurut Roger, konsep inti konseling berpusat pada klien ini adalah konsep tentang diri dan konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri. Terapi client center merupakan salah satu teknik alternatif dalam praktik pekerjaan sosial, terutama bagi terapis yang tidak begitu menguasai secara baik beberapa teori dan praktik pekerjaan sosial. Walaupun begitu, bukan berarti tanpa tantangan dan keahlian yang spesifik. Yang kedua ialah bagian latar belakang histori terapi client center. Terapi client center ini dipelopori oleh seorang ahli yang bernama Carl Rogers sebagai reaksi terhadap apa yang disebutnya sebagai keterbatasan-keterbatasan mendasar dari psikoanalisis. Pada hakikatnya, client center merupakan cabang khusus dari terapi humanistik yang menggarisbawahi tindakan mengalami klien berikut dunia subjektif dan fenomenalnya. Ada beberapa asumsi dasar terapi client center. Yang pertama, individu memiliki kapasitas untuk membimbing, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan dirinya sendiri apabila ia diberikan kondisi tertentu yang mendukung. Kedua, individu memiliki potensi untuk memahami apa yang terjadi dalam hidupnya yang terkait dengan tekanan dan kecemasan yang ia rasakan. Individu memiliki potensi untuk mengatur ulang dirinya sedemikian rupa, sehingga tidak hanya untuk menghilangkan tekanan dan kecemasan yang ia rasakan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan diri dan mencapai kebahagiaan. Kemudian poin selanjutnya adalah prinsip dalam terapi client center. Pertama, kita berperilaku sesuai dengan persepsi kita terhadap realitas atau kenyataan. Berkaitan dengan hal ini, untuk memahami masalah klien, maka kita harus benar-benar memahami bagaimana ia mempersepsikannya atau memandangnya. Kedua, termotivasi oleh dorongan primer bawaan lahir yang berupa dorongan untuk mengaktualisasikan diri. Secara otomatis, individu akan mengembangkan potensinya dalam kondisi-kondisi yang mendukung. Kondisi ini dapat diciptakan dalam terapi dan oleh karena itu, terapis harus bersifat non-direktif. Ketiga, individu memiliki kebutuhan dasar akan cinta dan penerimaan. Dalam terapi, hal ini diterjemahkan sebagai adanya kebutuhan untuk fokus pada hubungan, yaitu antara terapis dan klien, dan pengkomunikasian empati, sikap menghargai, dan ketulusan dari terapis ataupun seorang konselor. Konsep diri individu bergantung pada penerimaan dan penghargaan yang ia terima dari orang lain. Konsep diri klien dapat diubah apabila mengalami penghargaan positif tanpa syarat dalam terapi. Konsep dasar menurut Rogers. Client center atau konseling berpusat pada klien merupakan konseling berpusat pada pribadi yang dikembangkan oleh Carl Rogers sebagai hampiran keilmuan, merupakan cabang dari psikologi humanistik yang menekankan model fenomenologis. Konseling person center mula-mula dikembangkan pada tahun 1940-an sebagai reaksi terhadap konseling psikoanalitik.
Semua dikenal sebagai model non-direktif, kemudian diubah menjadi client center. Carl Rogers mengembangkan terapi client center sebagai reaksi terhadap apa yang disebutnya keterbatasan-keterbatasan mendasar dari psikoanalisis. Terapis berfungsi terutama sebagai penunjang pertumbuhan pribadi seseorang dengan jalan membantunya dalam menemukan kesanggupan untuk memecahkan masalah. Pendekatan client center ini menaruh kepercayaan yang besar pada kesanggupan seseorang untuk mengikuti jalan terapi dan menemukan arahnya sendiri. Kemudian ada ciri-ciri pendekatan client center. Yang pertama, client center dapat bertanggung jawab, yaitu memiliki kesanggupan dalam memecahkan masalah dan memilih perilaku yang dianggap pantas bagi dirinya. Kedua, menekankan dunia fenomenal klien. Dengan empati dan pemahaman terhadap klien, terapis menfokuskan pada persepsi diri, klien dan persepsi klien terhadap dunia. Yang ketiga, prinsip psikoterapi berdasarkan bahwa hasrat kematangan psikologis manusia itu berakar pada manusia itu sendiri. Maka psikoterapi bersifat konstruktif, di mana dampak psikoterapeutik terjadi karena hubungan konselor dan klien. Karena hal ini tidak dapat dilakukan sendirian oleh klien. Efektivitas terapeutik didasarkan pada sifat-sifat ketulusan, kehangatan, penerimaan non-posesif, dan empati yang akurat. Selanjutnya, pendekatan ini bukanlah suatu sekumpulan teknik ataupun dogma, tetapi berakar pada sekumpulan sikap dan kepercayaan, di mana dalam proses terapi, terapis dan klien memperlihatkan kemanusiawiannya dan partisipasi dalam pengalaman pertumbuhan. Selanjutnya mengenai tujuan pendekatan terapi. Nah, ada beberapa tujuan pendekatan terapi client center, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, keterbukaan pada pengalaman, kepercayaan pada organisme sendiri, tempat evaluasi internal, kesediaan untuk menjadi satu proses. Kemudian ada tujuan konseling. Nah, tujuan konseling dengan pendekatan client center ini adalah menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk mengeksplorasi diri sehingga dapat mengenal hambatan pertumbuhannya. Membantu klien agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan yang lebih besar kepada dirinya. Menyediakan iklim yang aman dan percaya dalam pengaturan konseling, sedemikian sehingga konseli dengan menggunakan hubungan konseling untuk self-exploration menjadi sadar akan blok atau hambatan ke pertumbuhan. Konseling cenderung untuk bergerak ke arah lebih terbuka, memiliki kepercayaan diri yang lebih besar, dan meningkatkan diri sebagai lawan menjadi mandek, dan hidup dari standar internal sebagai lawan mengambil ukuran eksternal untuk apa yang ia perlu menjadi. Selanjutnya mengenai hubungan konselor dengan klien. Nah, konsep hubungan antara terapis dan klien ini ditegaskan oleh Rogers dalam pernyataannya, yaitu jika saya bisa menyajikan suatu tipe hubungan, maka orang lain akan menemukan dalam dirinya sendiri kesanggupan menggunakan hubungan itu untuk pertumbuhan dan perubahan sehingga perkembangan pribadinya pun akan terjadi. Kemudian terdapat 6 kondisi yang diperlukan dan memadahi bagi perubahan kepribadian, yaitu 2 orang berada dalam hubungan psikologis. Orang pertama disebut klien, ada dalam keadaan tidak selaras, peka dan cemas. Orang kedua disebut terapis, berada dalam keadaan selaras atau terintegrasi dalam berhubungan. Ketiga, terapis merasakan perhatian positif tak bersyarat terhadap klien. Terapis merasakan pengertian yang empati terhadap kerangka acuan internal dan berusaha mengkomunikasikan perasaannya ini kepada terapis. Komunikasi pengertian empatik dan rasa hormat yang positif tak bersyarat dari 3 ciri atau sikap terapis yang membentuk bagian terapeutik. Yang pertama, keselarasan atau kesejatian. Konsep kesejatian yang dimaksud Rogers adalah bagaimana terapis tampil nyata, utuh, otentik, dan tidak palsu, serta terintegrasi selama pertemuan terapi. Yang kedua, perhatian positif tak bersyarat. Perhatian tak bersyarat itu tidak dicampuri oleh evaluasi atau penilaian terhadap pemikiran-pemikiran dan tingkah laku klien sebagai hal yang buruk atau yang baik. Yang ketiga, pengertian empatik yang akurat. Pada bagian ini merupakan hal yang sangat krusial
di mana terapis benar-benar dituntut untuk menggunakan kemampuan inderanya dalam berempati, guna mengenali dan menjelajahi pengalaman subjektif dari klien. Konsep ini menyiratkan terapis memahami perasaan-perasaan klien yang seakan-akan perasaannya sendiri. Tugas terapis adalah membantu kesadaran klien terhadap perasaan-perasaan yang alami. Rogers percaya bahwa apabila terapis mampu menjangkau dunia pribadi klien, sebagaimana dunia pribadi itu diamati dan dirasakan oleh klien, tanpa kehilangan identitas dirinya yang terlepas dari klien, maka perubahan yang konstruktif akan terjadi. Poin yang selanjutnya adalah proses konseling. Proses yang terjadi dalam konseling dengan menggunakan pendekatan client center ini ialah konseling ini memusatkan pada pengalaman individual. Konseling ini berupaya meminimalisir rasa diri dari terancam dan memaksimalkan dan serta menopang eksplorasi diri. Konselor membantu untuk menyatakan, mengkaji dan memadukan pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Pengalaman individu mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain dan menjadi orang yang berkembang penuh. Wawancara pada proses ini merupakan alat utama dalam konseling untuk menumbuhkan hubungan timbal balik. Sekian penjelasan singkat mengenai pendekatan konseling client center. Semoga bermanfaat dan terima kasih.